Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, channel pemrograman yang inspiratif dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Asik-asik. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman Python, ya kan? Dan sekarang kita akan mempelajari materi yang lebih lanjut, yaitu kita akan membuat aplikasi web dengan salah satu framework Python yang sangat populer ya, yaitu kita akan membuat aplikasi klinik, ya kan, dengan Flash Python, kemudian database-nya MySQL, dan front end-nya adalah Bootstrap. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bilang, terus gimana dong kalau aku masih newbie, dasarnya aja nggak tahu. Tenang aja teman-teman. Di sini kita akan belajar bersama dari dasar ya, mulai dari back end, front end sampai database-nya, sampai membuat aplikasi yang jadi, yaitu aplikasi klinik, ya kan. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini bahwasannya kita akan berfokus kepada Flash-nya ya. Bootstrap dan MySQL bagi yang sudah cukup familiar, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh. Saya di sini berfokus hanya menjelaskan ke framework Flash-nya aja. Oke. Nah, apa itu Flash? Flash adalah micro framework Python yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web ya, atau REST API ya, atau IoT controller, dan membuat artificial intelligence dan machine learning. Nah, jadi Python ini kegunaannya banyak ya. Ya, tidak hanya sebatas untuk membuat aplikasi web. Dia juga bisa membuat controller IoT ya, dan membuat kecerdasan buatan seperti itu atau machine learning. Nah, ini tentu menjadi keuntungan yang sangat menggiurkan ya untuk programmer Python ya, untuk bisa membuat aplikasi apa aja dengan framework ini gitu. Nah, meskipun kenapa dia disebut sebagai micro framework? Nah, karena Flash ini tidak menyertakan pustaka-pustaka yang lengkap. Dia hanya menyertakan pustaka-pustaka yang inti-intinya aja guys, yang dasar-dasar aja. Sebenarnya pustakanya banyak, cuman kita harus menyediakannya dari awal. Artinya kita harus menginstal satu-satu gitu. Nah, ibarat kalau kita bandingkan dengan Django ya, yang ada di Python juga. Kalau Django kan dia udah cukup lengkap tuh bawaannya. Sementara kalau Flash dia harus diinstal satu-satu. Dia ibaratkan dia ini adalah seperti senjata rakitan ya. Kalau Django itu adalah senjata yang jadi. Nah, jadi Flash ini bisa disebut senjata rakitan, tapi ketika udah dilengkapin, dia juga bisa menjadi framework yang besar ya. Nah, jadi jangan terjebak sama kata micro frameworknya, tapi lihat scalability-nya, ya kan. Nah, kemudian jangan berpikir bahwasannya Flash itu hanya digunakan untuk membuat aplikasi kecil. Kalian salah. Bagi yang udah belajar dasar-dasar Flash ya, Flash itu bukan sebatas hanya membuat aplikasi kecil karena namanya mikro ya. Dia dikatakan mikro karena dia hanya punya pustaka inti. Ketika udah dilengkapi sedemikian rupa ya, tentu dia akan bisa menjadi framework yang besar. Dan besar kecilnya aplikasi yang diciptakan dari Flash itu bukan tergantung dari frameworknya, tapi itu tergantung dari kemampuan kalian. Oke, lanjut. Nah, Flash dirancang pada 1 April 2010 oleh
programmer dari Austria ya, namanya Armin Roneiser. Nah, sebagai informasi, Flash itu awalnya itu buat iseng-iseng doang, bro. Buat iseng-iseng aja teman-teman, ya kan. Ya, dia sama temannya yang namanya George Brand itu membuat satu framework ya. Itu hanya buat iseng-iseng doang, buat ngisi-ngisi waktu awalnya. Nah, kenapa dinamakan Flash? Karena Flash itu kan artinya labu ya. Itu identik dengan, kalau di luar negeri ada namanya April Mop ya, lelucon di bulan April. Nah, jadi mereka menamakan itu Flash. Nah, dan sering berjalannya waktu, ternyata framework ini meledak teman-teman, ya kan. Diminati banyak orang, dan 2016 dia berhasil jadi framework yang terfavorit di GitHub. Dan 2020 dia bisa menempati urutan kedua ya di GitHub itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan Flash itu adalah satu, Pinterest. Nah, bagi yang suka nyari-nyari gambar pasti tahu Pinterest. Nah, kemudian yang kedua LinkedIn. Nah, kemudian ada Quora, ya kan. Kemudian ada Netflix. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Flash ini semua ada perusahaan-perusahaan yang skala besar ya. Jadi mereka menggunakan Flash ini sebagai platform utama, teman-teman, ya kan. Dari Pinterest ya, dia menggunakan API-nya, kemudian LinkedIn ya kan, yang buat link-link network gitu kan. Nah, buat nyari-nyari kerja dan sebagainya. Nah, itu juga API-nya pakai Flash. Kemudian ada Quora, ya kan. Nah, yang suka diskusi-diskusi di situ kan. Nah, itu asal tahu ya, salah satu platform utamanya adalah Flash. Kemudian ada Netflix. Nah, ini yang suka nonton film ya kan. Wah, film apapun ya, itu film Korea atau film action gitu kan. Wah, di Netflix itu. Dan Netflix itu platform utamanya menggunakan Flash. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah Flash cukup kuat dan bisa diandalkan? Saya mau kasih lihat satu ke kalian teman-teman. Ini saya kutip ya dari programmer Pinterest langsung guys, yang teman-teman ya kan, yang komen di Quora bahwasannya dia menggunakan Flash, dan Pinterest itu menggunakan Flash ya sejak 2011, dan kekuatan Flash itu bisa menangani 12 miliar request per hari, dan semuanya itu dilakukan di Flash. Bayangin tuh teman-teman, buset dah, 12 miliar ya kan, 12 miliar request, bejibun banget itu data ya kan. Ini 12 miliar ini kalau diuangkan ya kan, wah bisa beli cendol satu kabupaten ini ya kan. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang Flash ini bukan framework kaleng-kaleng kongguan ya bos ya. Nah, jadi kita setelah melihat perusahaan yang menggunakan Flash ya kan, kemudian ada testimoni langsung dari si programmer dari Flash itu sendiri yang di Pinterest, bahwasannya ini adalah framework yang sangat tangguh ya teman-teman. Dan yang pastinya Flash ini adalah framework yang sangat kuat ya, dan bukan kaleng-kaleng kongguan ya kan. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dan juga motivasi pada kita semua bahwasanya Flash ini adalah framework yang sangat tangguh, kuat, dan sudah teruji ya kan. Dan ini bisa memacu semangat kita untuk lebih mempelajari Flash itu apa. Oke.
Setelah penjelasannya cukup, mari kita melihat, ya kan, demo aplikasi kliniknya seperti apa. Oke, langsung aja, let's check it out. Oke teman-teman, di sini kita langsung mendemokan aja ya aplikasinya seperti apa yang nanti kita akan buat. Itu aplikasi klinik ya, dengan menggunakan Flash sebagai backend, front endnya Bootstrap ya, Bootstrap 5 yang terbaru, dan juga MySQL atau MySQL sebagai database-nya. Oke, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Tunggu dia running. Oke, langsung kita jalankan aja teman-teman. Seperti ini aplikasinya. Oke, jadi sini kita akan suruh masukkan username, password, terus levelnya apa. Ada dokter, ada admin, ada administrasi. Oke, di sini saya mendemokan dulu ya. Ups, paspor salah. Oke, masukkan paspor yang benar. Nah, kira-kira seperti ini aplikasinya. Nah, jadi di sini kita akan belajar untuk membuat aplikasi klinik ya, aplikasi klinik ya kan. Dan ini teman-teman, ini adalah dashboard ya, atau template yang benar-benar didesain mulai dari nol dari Bootstrap, dan tidak ada template embel-embel sama sekali yang di-download dari luar. Ini semua murni dari Bootstrap kita desain. Nah, kita desain dari Bootstrap ya, dan nanti kita akan belajar cara untuk membangun backendnya, kemudian routing, membangun database ya kan. Kemudian kita akan belajar untuk mendesain template sampai jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat animasi ya seperti ini, yang ada spinner ini keputar-putar. Nah, ini kita akan buat semua nih, mulai dari nol. Nah, jadi saya demokan satu-satu. Nah, cuman ini saya gunakan bawaan dari luar ya, HiCard ya. Ini saya download karena lebih praktis digunakan, lebih enak. Jadi visualisasi datanya saya gunakan ini. Nah, di sini di dashboard ini, sini ada total kunjungan ya, itu akan terhitung otomatis. Kemudian jumlah dokter ya berapa, kerugiannya berapa, dan jumlah usernya berapa. Oke. Nah, sini ada grafik ya, kerugian berapa persen, total aset berapa. Nah, jadi total aset ini itu diambil dari barang yang ada di gudang, termasuk obat gitu kan, alkes dan sebagainya. Dia langsung menghitung tuh kerugian tuh diambil dari sini. Nah, ini sebagai contoh aja. Kemudian sini ada pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien itu bisa saya contohin ya. Oke. Saya contohin dulu, belum menikah. Sal. Dan ini kita akan menggunakan Ajax juga ya. Ajax untuk request datanya seperti itu. Nah, dan itu semua dilakukan dengan JavaScript murni. JavaScript murni kita akan buat semua. Ini untuk editnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di sini ada apotik ya, obat kayak gini-gini. Ini obat, ada nambah obat di sini, bisa mengedit obatnya seperti ini, dan juga menghapusnya seperti ini. Nah, udah ada animasi kan. Nah, nanti kita akan buat semua nih. Ini murni dari Bootstrap ya, sekali lagi saya katakan ini murni Bootstrap. Nah, untuk tabelnya ini kita pakai vanilla JavaScript ya. Nah, JavaScript table. Kemudian di sini ada menu dokter, kita bisa nambah-nambahin juga, nambah, ngedit, dan
hapus kayak gini. Misal aja kalau saya tambahin dokter siapa, Hasan Al Basri misal, jadwal Senin sampai dengan Kamis. Nah seperti ini. Oke, ada editnya juga, ada hapusnya juga kalau saya mau ngapus. Nah kira-kira gitu. Ini semua udah ini ya, udah include sama Ajax. Kemudian ini requestnya udah terarah semua, dan kita akan membuat aplikasi tanpa loading seperti ini guys. Dilihat ini semua ada animasi, ada kelola user juga buat nambahin usernya gitu, nambahin pengguna maksudnya. Di sini supplier ya, buat nambahin supplier seperti ini. Ini nambah, di sini ngedit, di sini hapus, sama seperti tadi. Oke, dan kemudian yang terakhir ada menu laporan pasien. Jadi misal saya cari Januari 2021, nggak ada dong. April 2021 cari, cek. Nah dapat kayak gini, laporan pasiennya ada. Oke, ini kalau untuk sisi admin ya, sisi admin. Nah, sini kerugian misal saya demokan lagi ya. Misal Bodrex kondisinya baik kan, kondisi baik berarti hitung aset. Nah kalau dia rusak berarti dihitung kerugian. Misalnya saya kasih kondisi rusak misal, ini kan awalnya 10.000 nih. Nah, jadi rusak kan, itu saya refresh, tek, dia akan berubah nih, dan kerugian akan ditampilkan di sini. Jadi semua dinamis seperti ini. Nanti kita akan pelajarin semua nih cara-caranya. Oke, ini untuk sisi admin. Sekarang saya akan demokan di dokternya ya. Dokter Ardiansa. Masukkan paspor. Nah, jika levelnya salah, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, tidak bisa. Walaupun paspornya benar ya. Paspornya itu dokter, coba. Oke, masuk ya. Kalau lihat pasien yang ditangani kan tinggal cari aja. Seperti ini. Nah, 2021 cari. Nah, kayak gini. Seperti tadi ya. Sini ada penanganan pasien. Oke, ada pasien yang baru masuk satu. Saya tangani. Keluhannya misal sakit apa ini? Sakit hati. Wah. Ini demam. Sini meriang. Nah, keterangan atau sakitnya apa nih? Sakitnya malaria lah. Atau malarindu, serah-serah kita lah mau nulis apa, bebas. Oke, di sini resep misal amoxicillin ya kan, 3x1 tulis nih ya kan. Kemudian Bodrex misalnya 2x1. Nah, seperti ini. Oke, jadi hilang. Nah, jadi ketika pasien belum ditangani oleh dokter, maka dia akan ada. Ketika sudah ditangani, dia akan hilang. Seperti itu. Dan kalau kita periksa di sini, di bulan April 2021 cari, nah udah ada guys kayak gini. Oke, sudah ada lengkap sama tanggal-tanggalnya, tanggal periksa tanggal 27 April 2021 jam sekian. Oke, sip ya. Ini untuk dokter nih, ini level dokter. Nah, sekarang saya mau demokan
yang administrasinya, yang kasir dan lain-lain gitu. Jadi digabung jadi satu. Ini kan ceritanya klinik kecil ya, jadi gabung jadi satu ceritanya. Oke, administrasi, nah, kayak gini muncul ya. Sini ada indeksnya kayak gini. Kemudian ada apotek apa kayak gitu-gitu buat ada obat. Nah, ada user juga, ada bisa nambah-nambahin dokter juga, dan juga laporan pasien juga bisa dilihat, sama lah kayak tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setiap ini selalu ada nama ya yang terautentikasi gitu. Nah, jadi nanti teman-teman, kita akan buat aplikasi klinik ini ya mulai dari nol. Kita akan melakukan bootstrap ya secara full. Nah, kemudian kita akan membuat backendnya, database-nya sampai jadi. Kita buat animasinya, kayak loading gini kan keputar-putar kayak gini. Nah, jadi kita buat semua tuh. Itu murni pakai bootstrap. Tidak ada pakai framework apapun. Itu murni bootstrap. Dan juga vanilla JavaScript. Nah, untuk database-nya sendiri, kita menggunakan database yang sangat populer di rakyat Indonesia, yaitu PHP MyAdmin pakai Exam. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan terlalu jauh ya. Mungkin teman-teman sudah pada mengerti. Nah, jadi saya akan fokus kepada topik utamanya, itu Flash untuk membangun aplikasi klinik ya. Ini namanya klinik Berkah Sentosa, itu saya nama-namain aja sih. Nah, gitu. Jadi kalau untuk database-nya sendiri, itu desainnya seperti ini. Nah, jadi saling berelasi. Nah, ini. Jadi pasien, daftar, kayak gini-gini. Ini saling berelasi ya. Nah, kayak gini. Ini saling berelasi seperti ini. Ini saya pakai sistem one to one dan one to many. One to many, ini one to one, ini one to many. Database relasinya. Oke. Ini ada 7 table ya. Ada user, supplier, pasien, ini supplier obat maksudnya, ada pasien, ada pendaftaran pasien, ini untuk penanganan pasien, obat, dokter, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya untuk demo aplikasinya, dan kita akan membuat aplikasinya ini di video selanjutnya. Ini hanya untuk demo aja. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.